Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia Dewi, NPM 2112011434 dengan anggota lainnya Safa Puja Isfahan, Ahmad Rafki Makarim, Rika Elisabeth Saragi, dan Mutiara Amanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya sebagaimana bidang usahanya sebagaimana diatur dalam Permenkau nomor 84 tahun 2006. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Permenkeu nomor 84 tahun 2006 dibagi menjadi dua. Yang pertama perseroan terbatas atau PT dan yang kedua koperasi. Kepemilikan perusahaan pembiayaan pada Permenkeu nomor 84 tahun 2006 diatur dalam pasal 14 hingga pasal 20. Pasal 14, kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% dari modal sektor. Pasal 15 ayat 1, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal sendiri. Ayat 2, dalam hal badan hukum tersebut telah melakukan penyertaan, maka maksimum penyertaan pada perusahaan pembiayaan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan. Ayat 3, modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum PT merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan, dan saldo laba atau rugi. Ayat 4, modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Ayat 5, modal sendiri pemegang saham yang berbentuk hukum yayasan adalah sebesar aktiva bersih yang terdiri dari aktiva bersih terikat secara permanen, temporer, dan tidak terikat. Pasal 16 ayat 1, ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 tidak berlaku bagi dana pensiun. Ayat 2, bagi pemegang saham yang berbentuk hukum dana pensiun, jumlah penyertaan pada perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang investasi dana pensiun. Pasal 17 ayat 1, setiap direksi, komisaris, dan kepala cabang perusahaan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Ayat 2, ketentuan yang diperlukan mengenai persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasal 18, ayat 1, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas perusahaan pembiayaan sekurang-kurangnya wajib memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama, tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan. Yang kedua, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus atau DTL di sektor perbankan. Yang ketiga, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan. Yang keempat, setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang. Yang kelima, salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan yang terakhir, tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah dalam mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat 2, dalam hal pemegang saham perusahaan pembiayaan berbentuk hukum PT, ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 1, kecuali huruf E, berlaku bagi pemegang saham dan direksi dari PT tersebut. Ayat 3, dalam hal pemegang saham perusahaan pembiayaan berbentuk hukum koperasi, ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 kecuali huruf E berlaku bagi pengurus koperasi tersebut. Ayat 4, dalam hal pemegang saham perusahaan pembiayaan berbentuk hukum dana pensiun, ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 kecuali huruf E berlaku bagi pengurus dana pensiun tersebut. Pasal 19 ayat 1, setiap perubahan anggaran dasar pemegang saham, direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafki Makarim dengan NPM 21120111415. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang jelaskan bidang usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan
Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 dan hubungkan dan atau persamakan dengan bidang usaha Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam Peraturan OJK bahwasanya usaha perusahaan pembiayaan ada 4 hal kegiatan usahanya. Yang pertama ada pembiayaan investasi, di mana pembiayaan ini pengadaan barang modal dan atau tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Yang kedua ada pembiayaan modal kerja, yang ketiga ada pembiayaan multiguna, dan keempat kegiatan usaha pembiayaan lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua dalam hal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006, perusahaan pembiayaan ini ada 4 hal juga kegiatan usahanya. Namun berbeda, bahwasanya yang pertama ada pembiayaan konsumen, di mana pembiayaan ini untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang kedua ada sewa guna usaha, yang ketiga ada anjak piutang, dan keempat ada usaha kartu kredit. Nah, kesimpulannya dan kaitannya dalam kedua peraturan ini adalah kedua peraturan ini sama-sama mengatur dalam kegiatan usaha perusahaan lembaga pembiayaan. Namun peraturan OJK di sini adalah peraturan yang lebih baru dan lebih matang, sehingga peraturan ini lebih relevan di zaman sekarang dan sama-sama mengatur kegiatan perusahaan pembiayaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Puja Esfahan dengan NPM 21120114330. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu penjelasan mengenai lease, barang modal, hak opsi, dan nilai sisa. Yang pertama ada leaser. Leaser merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing untuk pihak yang membutuhkannya. Yang kedua ada lease. Lease merupakan pihak yang memberikan barang modal. Barang modal tersebut dibiayai oleh leaser. Yang digunakan untuk lease. Yang ketiga ada barang modal. Barang modal merupakan harta berwujud yang biasanya digunakan untuk memproduksi suatu barang untuk produk perusahaan. Yang keempat ada hak opsi, yang merupakan hak lease untuk memberikan barang modal atau memberikan perpanjangan jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Yang ketiga ada nilai sisa. Nilai sisa merupakan perkiraan buku suatu aset setelah penyusutan selesai. Perkenalkan, nama saya Rika Elizabeth Saragi dengan NPM 21120111433. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4, yaitu jelaskan mengenai finance lease dan operating lease dengan ciri perbedaannya, serta jelaskan mengenai sell and leaseback. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai finance lease. Finance lease adalah bentuk leasing yang pada diri penyewa guna usaha terdapat hak opsi di akhir masa sewa. Hak opsi adalah hak untuk memiliki barang leasing di akhir masa sewa tersebut dengan membayar sejumlah uang kepada lessor sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Sedangkan operating lease adalah leasing dalam bentuk tanpa hak opsi. Jadi, setelah masa menyewa selesai, maka objek leasing akan dikembalikan kepada lessor. Financial lease dan juga operating lease memiliki karakternya masing-masing, yang dimana ciri-ciri ini akan menjadi perbedaan antara financial lease dan juga operating lease. Ciri yang pertama itu, dalam finance lease, jangka waktunya relatif panjang, sedangkan dalam operating lease, jangka waktunya relatif singkat. Yang kedua, besarnya harga sewa pada finance lease itu akan menutupi harga barang beserta keuntungan yang diharapkan oleh lessor. Sedangkan dalam operating lease, besarnya harga sewa lebih kecil daripada harga barang dan juga keuntungan yang diharapkan oleh lessor. Yang ketiga, pada finance lease diberikan hak opsi, artinya hak untuk memiliki barang dari leasing tersebut sepenuhnya. Sedangkan dalam operating lease, tidak diberikan hak opsi kepada lessee. Yang keempat,
Harga sewa yang dibayar per bulan oleh lessee kepada lessor dapat berjumlah yang tetap atau bahkan berubah-ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman. Sedangkan dalam operating lease, besarnya harga sewa setiap bulannya dibayarkan dengan jumlah yang tetap. Yang kelima, biasanya lessee menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, jaminan, asuransi, serta pajak ditanggung oleh lessee. Sedangkan dalam operating lease, biasanya yang menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh lessor. Yang keenam, kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak lessee maupun lessor. Sedangkan dalam operating lease, terdapat kontrak leasing boleh dibatalkan oleh sepihak. Adapun yang dimaksud dengan sale and leaseback adalah sebagaimana disebutkan bahwa suatu jenis pembiayaan dengan mana barang yang sebenarnya berasal dari lessee, namun dibeli oleh lessor lalu kemudian disewakan kembali kepada lessee. Sale and leaseback merupakan derivasi dari financial lease, karena sejak semula lessor memang tidak berkeinginan memiliki barang tersebut. Bentuk ini mirip dengan utang uang untuk suatu keperluan tertentu dengan bayaran cicilan di mana suatu barang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut. Nama Mutiara Amanda HD NPM 2112011138. Nomor 5, jelaskan mengenai pengaturan Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan wan prestasi yang berakibat adanya penarikan atas barang dari debitor. Dalam beberapa putusan MK telah membahas mengenai permasalahan wan prestasi dan penarikan barang dari debitor. Berikut adalah beberapa putusan MK yang relevan. 1. Putusan MK nomor 18 garing PUU strip 17 garing 2019. Putusan ini menguji pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. MK menyatakan bahwa kedua ayat tersebut inkonstitusional karena 1. Melanggar hak konstitusional debitur untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. 2. Memberikan kewenangan yang berlebihan kepada kreditur untuk menarik barang fidusia tanpa melalui proses pengadilan. 2. Putusan MK nomor 22 garing PUU strip 18 garing 2020. Putusan ini menguji pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UU Perlindungan Konsumen. MK menyatakan bahwa kedua ayat tersebut inkonstitusional bersyarat karena 1. Memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk menarik kembali barang yang telah dijual kepada konsumen tanpa melalui proses pengadilan. 2. Melanggar hak konstitusional konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. 3. Putusan MK nomor 34 garing PUU strip 21 garing 2023. Putusan ini menguji pasal 36 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perkebunan atau UU Perkebunan. MK mengatakan bahwa ayat tersebut inkonstitusional karena 1. Melanggar hak konstitusional petani untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. 2. Memberikan kewenangan yang berlebihan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan eksekusi terhadap hak guna usaha atau HGU tanpa melalui proses pengadilan. Berdasarkan putusan-putusan MK tersebut dapat disimpulkan bahwa penarikan barang dari debitur tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kreditur atau perusahaan harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Hak konstitusional debitur harus dilindungi, mereka harus mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.